Malam, nama saya Rafli Mardi Rahmat Adriansyah Supardi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database sebuah perpustakaan. Yang pertama-tama, kita buka aplikasi examnya. Jika sudah terbuka, kita klik start di Apache dan MySQL-nya. Jika sudah berwarna hijau, maka Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kemudian kita minimize, lalu kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ketik localhost phpMyAdmin. Nah, setelah itu begini tampilannya. Kita klik di tab baru. Setelah itu kita masukkan nama basis datanya adalah perpustakaan. Lalu klik buat. Setelah itu kita buat tabel di dalam sebuah database perpustakaan. Tabel yang pertama adalah tabel petugas dengan jumlah kolom 5. Lalu klik cream. Kita masukkan yang pertama adalah ID petugas. Kita masukkan jenis tipe datanya integer, untuk panjangnya 11, dan kita buat menjadi primary key. Nah, setelah itu yang kedua kita masukkan nama petugas, tipe datanya varchar. Nah, kita isi 50. Setelah itu yang ketiga jabatan petugas. Tipe datanya juga sama, varchar. Lalu kita isi 50. Terus yang ketiga nomor HP. Tipe datanya char. Itunya isi 12. Setelah itu yang terakhir alamat. Tipe datanya teks. Setelah itu itunya isi 100. Setelah itu kita cek kembali, lalu kita scroll ke bawah, lalu klik simpan. Nah, struktur dari tabel petugas adalah sebagai ini ya. Terus kita kembali ke database perpustakaan. Kita membuat tabel baru lagi. Yang kedua adalah tabel anggota dengan 6 kolom. Nah, lalu kita isi lagi. Yang pertama ada ID anggota. Tipe datanya integer, yang isi 11. Kita buat menjadi primary key juga. Setelah itu yang kedua ada kode anggota. Tipe datanya juga integer. Tipe datanya char. Nya isi 4. Yang ketiga ada nama anggota. Tipe datanya varchar 100. Setelah itu yang keempat ada prodi. Tipe datanya char juga, isi 4 saja.
Terus yang kelima ada nomor HP, tipe datanya char, nya 12 karena 12 digit. Terus yang terakhir ada alamat, tipe datanya teks, kita isi 100. Lalu kita scroll ke bawah, klik simpan. Nah, ini merupakan struktur dari tabel anggota. Setelah itu kita klik dari database perpustakaan lagi, kita buat tabel lagi. Yang ketiga ada tabel buku, ada 7 kolom. Lalu klik kirim. Setelah itu kita isi yang pertama ID buku, tipe datanya integer, isi 11, kita buat menjadi primary key juga. Kita buat primary key. Setelah itu kita isi lagi yang kedua. Yang kedua ada kode buku, tipe datanya char, nya kita isi 4. Terus yang ketiga ada judul buku, integer, itu varchar 50. Terus yang keempat ada penulis buku, penulis sebuah buku, tipe datanya varchar juga, terus 50 juga. Terus yang kelima ada penerbit buku, penerbit sebuah buku, terus tipe datanya juga varchar, kita isi sama 50 juga. Setelah itu yang keenam tahun terbit sebuah buku, tipe datanya char, artinya kita isi 4 saja. Terus yang terakhir ada stok, sisa sebuah buku, tipe datanya integer, isi 3. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu klik simpan. Setelah itu ini merupakan struktur dari sebuah tabel buku. Kita klik lagi di database sebuah perpustakaan, kita buat tabel baru lagi. Tabel yang keempat adalah tabel rak. Setelah tabel rak kita buat menjadi 4 kolom, klik kirim. Nah, itu kita isi yang pertama ada ID rak, kemudian setelah itu kita isi 11, kita muat menjadi primary key. Setelah itu kita isi lagi yang kedua, ada nama rak, tipe datanya ada varchar, kita isi 50 juga di sini, isi 50 juga. Terus yang ketiga ada lokasi rak, kita isi tipe datanya adalah varchar, kemudian 50 juga.
Terus ada ID buku. Tipe datanya integer, kita isi 11. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ini adalah struktur dari sebuah tabel rak. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi sebuah tabel baru. Kita klik lagi database perpustakaan, kita buat tabel lagi yang ke tabel 5. Ada tabel peminjaman dengan jumlah kolom 6. Nah, sudah jadi. Kita masukkan yang pertama. Kita masukkan yang pertama ada ID peminjam. Nah, tipe datanya integer. TC 11 juga, dan kita buat menjadi primary key. Kita kembali lagi, kita isi lagi yang kedua adalah tanggal pinjam. Tipe datanya date. Terus yang ketiga tanggal kembali. Nah, kembali tipe datanya sama, date. Terus yang keempat ada ID buku yang dipinjam. Untuk tipe datanya integer, TC11 juga. Setelah itu ID anggota yang meminjam, tipe datanya integer, kita isi 11 juga. Terus yang terakhir ada ID petugas yang meminjamkan. Data integer, kita isi 11 juga. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik simpan. Ini adalah struktur dari sebuah tabel peminjaman. Kita akan membuat tabel baru. Kita klik database sebuah perpustakaan. Kita buat yang tabel terakhir ada tabel pengembalian. Pengembalian itu jumlah kolomnya ada 6. Lalu klik kirim. Lalu kita isi di bagian yang pertama ada ID pengembalian. Tipe datanya integer, kita isi 11. Kita buat menjadi primary key. Setelah itu kita isi lagi yang kedua. Kita isi tanggal pengembalian. Nah, tipe datanya date. Terus yang ketiga ada denda. Tipe datanya var integer juga karena menggunakan sebuah angka. Ya, 11 juga. Setelah itu ada ID buku. Kita integer juga 11. Kemudian ada ID anggota. Tipe datanya integer, 11 sama juga. Setelah itu ada ID petugas. ID petugas tipe datanya integer, 11 juga sama. Lalu kita scroll ke bawah, lalu klik simpan. Nah, ini merupakan struktur dari sebuah tabel pengembalian. Setelah itu
kita akan membuat relasinya. Kita klik ke database perpustakaan, lalu kita ke tabel pengembalian strukturnya. Nah, setelah itu kita akan buat di sini ID anggota, ID buku, dan ID petugas menjadi foreign key. Klik lainnya indeks, kemudian OK. Nah, udah jadi, ada simbol tanda kunci silver, dan yang emas ini adalah primary key, sedangkan yang silver ini adalah foreign key. Lanjutkan kita buat lagi, udah. Terus di ID petugas kita klik indeks, kemudian OK. Nah, sudah. Lalu kita kembali ke database perpustakaan, lalu ke tabel peminjaman yang strukturnya. Nah, setelah sudah, kita di sini akan membuat ID anggota menjadi foreign key. Kemudian klik OK. Nah, jadi foreign key anggotanya. Kemudian kita buat ID petugasnya juga, klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke database perpustakaan lagi, kita di rak struktur, kemudian ada ID bukunya, kita klik indeks, kemudian OK, merubah menjadi foreign key. Setelah itu kita kembali ke database perpustakaan, lalu kita klik lainnya untuk membuat, kita klik designer. Nah, ini sudah jadi. Kita harus save dulu supaya agar tidak terkembali nanti. Bentar. Kita simpan halaman sebagai relasi 2. Kita kirim. Nah, setelah itu kita klik lagi create relationship. Kita klik create relationship, kemudian pilih ID anggota yang berada di tabel anggota, primary key-nya, dan pilih foreign key-nya di tabel pengembalian ID anggota juga. Kita isi cascade juga, kemudian klik OK. Nah, create relationship yang pertamanya sudah jadi. Setelah itu kita buat lagi yang kedua. Kita pilih, kita isi cascade dan cascade lagi, OK. Nah, sudah jadi yang kedua. Kemudian kita buat lagi yang ketiga, create relationship lagi. Kita klik, kita pilih jadi petugas, klik lagi, kita masukkan cascade, dan yang kedua restrict, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita buat yang terakhir, create relationship lagi. Nah, kita isi lagi cascade dan restrict. Nah, sudah jadi semua. Kemudian kita kembali ke database perpustakaan, kita masuk ke tabel anggota dan klik tambahkan untuk mengisinya. Tambahkan. Nah, sini kita isi. Setelah itu kita isi. Nah, di anggotanya ada 11.
Nah, itu kode anggota lagi kita isi. Ini kita isi secara acak, sembarang ya. Prodinya, nomor handphonenya. Setelah itu nomor handphonenya, kita isi alamatnya. Setelah isi alamatnya, kita suruh ke bawah lagi, isi lagi yang kedua. Setelah isi yang kedua, kita isi ID anggotanya. Dan kemudian kode anggota, kemudian nama anggotanya. Setelah itu prodinya, nomor handphone, setelah itu alamatnya. Kemudian kita klik kirim. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti sudah terisi dengan benar. Kemudian kita klik lagi ke database perpustakaan untuk kita isi yang tabel buku. Klik tambahkan, kemudian kita isi lagi secara terserah. Kita isi ID bukunya pertama, kita isi kode bukunya lagi, kemudian judul bukunya, Malin Kundang. Setelah itu penulis dari buku tersebut, penerbitnya, kemudian tahun terbit dan stok. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengisinya lagi. Kita isi yang kedua, ID bukunya dulu. Setelah itu kode bukunya, setelah itu judul bukunya, ini isinya secara masih salah ya, ini untuk datanya, ini untuk sebagai contoh saja. Kemudian kita tulis penulisnya, kemudian penerbit buku kita isi, setelah itu tahun terbit buku, kemudian klik kirim. Nah, sudah jadi juga. Kemudian kita klik lagi di tabel perpustakaan, dan selanjutnya kita akan isi tabel peminjaman. Kita isi yang pertama, ID peminjam. Kemudian kita isi di tanggal pinjamnya, 1. Oke. Setelah itu tanggal kembalinya, tanggal 30. Setelah itu kita isi dari ID bukunya, kita
isi ID bukunya harus 11 digit ya, karena tadi kita masukkan angka 11. Angka 11. Setelah itu kita masukkan ID anggota. Ini kita isi dulu ID anggotanya juga. Setelah isi ID anggotanya, kemudian kita selanjutnya isi ID petugasnya. Setelah itu kita isi yang kedua lagi. Kita isi yang kedua ID peminjamnya. Isi yang kedua ID peminjamnya, kita isi tanggalnya juga. Isi yang tanggal kembalinya lagi selanjutnya. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu isi ID bukunya. Setelah isi ID bukunya, setelah isi ID bukunya, pusat kemudian ID petugasnya. Setelah itu kita isi ID petugasnya ya. Kita isi ID petugasnya dulu. Kita isi. Kemudian kita klik kirim. Jika tampilannya seperti ini, maka ada yang error. Kita lihat dulu. Kita lihat, kita coba ganti. Ternyata kita harus mengisi tabel petugasnya dulu. Setelah itu tabel rak, baru tabel peminjaman boleh dilakukan pengisian. Kita isi tabel petugasnya dulu. Kita isi ID petugasnya terlebih dahulu. Setelah sudah, kita klik nama petugasnya. Isi nama petugasnya. Ini random ya. Setelah itu jabatan petugasnya, kepala perpustakaan, nomor handphonenya, kemudian kita isi alamatnya. Kemudian kita klik lagi yang kedua, kita isi ID petugasnya. Setelah ID petugasnya, kita isi nama petugasnya, jabatan, kemudian jabatan petugas, kemudian nomor handphone, setelah nomor handphone kita isi alamatnya, TDM, kemudian klik kirim. Nah, jadi setelah itu kita klik ke database perpustakaan kembali, kemudian kita isi yang tabel rak. Nah, kita isi yang pertama ID raknya, kita isi.
kita isi ID rak. Kita isi ID raknya, kemudian sebentar kita perbaiki dulu, kemudian nama raknya. Kemudian kita nama raknya, kita isi nama raknya. Isi nama raknya dongeng. Setelah itu lokasi raknya lantai 1. Sekali lagi kita ini isinya random ya, terserah diri sendiri. Kita isi kedua ID raknya. ID raknya, kemudian nama raknya yang kedua ada cerita. Lokasi raknya ada di lantai 2. Kemudian kita isi ID bukunya. Nah, setelah itu kita klik kirim. Klik kirim. Oke. Setelah itu kita isi lagi, baru kita klik database perpustakaan dan kita isi tabel peminjamannya. Kita klik tambahkan, kemudian kita isi yang pertama ID peminjam. Kemudian kita isi tanggal peminjam dan tanggal kembalinya dan ID bukunya. Nah, ID anggotanya. Nah, ID petugasnya. Setelah itu klik kirim. Nah, ini sudah terjadi. Kemudian kita klik database perpustakaan, kemudian klik tambahkan di tabel pengembalian. Kita isi pertama ID pengembaliannya, kita isi di tabel ID pengembaliannya yang pertama. Kita isi dulu. Setelah itu kita isi tanggal pengembaliannya yang tadi. Bentar. Setelah itu kita isi dendanya. Setelah isi dendanya, kita isi ID bukunya yang dipinjam. Kita perbaiki dulu. Kemudian kita isi ID petugasnya. Kemudian ntar masih ada yang salah di sini. Ketika tampilannya begitu masih ada yang salah ya. Kita perbaiki dulu. Nah, jika sudah kita klik kirim. Nah, setelah itu baik kita kembali ke database perpustakaan. Nah, cuman itu yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.